Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video yang pertama ini kita akan belajar menjawab soal-soal yang sudah Bapak Budi Pracoyo sediakan di dalam hasil instalasi Kisop, di mana otomatis ada ketika kita sudah menginstal Kisop. Nah, maka pastikan dulu sudah menginstal Kisop untuk menjawab soal-soal tersebut dan untuk melihat soal-soalnya ya. Nah, jika memang belum tahu cara menginstal Kisopnya, bisa lihat di channel YouTube saya di video-video yang sebelumnya itu ada cara menginstal Kisop. Nah, jika sudah, maka akan ada folder seperti ini ya, folder Kisop. Nah, ini biasanya ada ketika kita menginstal itu di pertengahan instalasi ya. Saat kita menginstal di pertengahannya itu ada mau disimpan di mana file-file Kisop tersebut. Nah, saya menyimpannya di dalam data D. Nah, bisa kita cek terlebih dahulu setiap data, baik itu di data C, data D, ataupun di data E. Itu akan menemukan folder seperti ini. Nah, jika sudah ketemu foldernya, maka kita klik saja, lalu klik di bagian lain-lain. Nah, di sini ada jawablah pertanyaan. Kemudian klik saja, nanti munculnya seperti ini ya. Munculnya seperti ini. Dan contoh soalnya ini adalah contoh-contoh soal dasar ya, tentang sholat, zakat, kemudian doa, asmaul husna, jumlah repetisi ayat, kemudian makiyah madaniyah, dan lain-lain. Baiklah, pada video yang pertama ini kita akan jawab soal yang berkaitan tentang sholat dan zakat. Oke, soal yang pertama adalah sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata sholat. Kemudian sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata zakat. Sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata sholat dan zakat. Ini berbarengan ya. Contohnya wa aqim sholah wa atu zakat. Jadi dalam satu ayat mengandung dua kata. Lalu yang terakhir adalah sebutkan asma Allah yang mengiringi perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya nomor 4 dan nomor 3 ini saling berkaitan ya. Jadi kita lakukan pencarian di nomor 3, lalu kita langsung saja tinggal cari yang mengandung asma Allahnya saja. Seperti itu. Baiklah, langsung kita praktek. Kita buka terlebih dahulu Kisopnya. Di sini saya sudah membuka, tampilan awalnya seperti ini. Maka yang perlu kita buka untuk tahapan selanjutnya adalah menggunakan Al-Quran tanpa harokat ya. Klik yang ini, lalu klik OK. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, tarik di bagian ujung kanan ini. Nah, akan ke bawah, lalu klik tombol cari. Nah, dituliskan saja di sini kata sholat. Seperti halnya di dalam soal ini tuh, salat ya. Bisa di copy paste saja, Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu klik Find Next. Nah, jika kita mengikuti penulisan seperti ini, kata sholatnya, lalu kita cari menggunakan selection, lalu klik content, hasilnya ada 64 ya. Kemudian kita kembalikan ke awal, filter. Nah, kita coba cari kata sholatnya ini menggunakan penulisan Arab seperti ini ya. Ada berapa? Karena kalau saya mengasumsikan atau memahami dari soal ini adalah ayat yang mengandung kata sholat. Nah, sholat ini adalah penulisan Arabnya. Karena kan dalam Al-Quran itu seluruhnya sebetulnya kan pada hakikatnya adalah penulisannya adalah penulisan Arab, menggunakan bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, maka kita coba klik 2 kali, lalu klik selection, lalu content. Hasilnya ada 61 ayat. Di mana saja letaknya? Bisa kita copy dulu, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, kita klik di Find Next tuh, langsung terblok ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada nama surat Al-Baqarah, dan ini nomor ayatnya, ayat ke-43. Dan ini juga sama ayat ke-43, dan ini juga sama ayat ke-43. Ini jumlah ayatnya, juz 1, tempatnya di Madinah. Kemudian kita klik Find Next, dia akan
memberikan informasi ya kata sholat dan langsung diblok. Jadi ini sangat memudahkan kepada kita sebagai sebagai pegiat Al-Quran atau yang senantiasa mengkaji data-data Al-Quran, ini sangat memudahkan. Berarti jawabannya untuk soal yang pertama adalah 61 ayat ya. Kita coba tulis sini 61 ayat. Oke, kasih seperti ini atau ini. Nah, 61 ayat. Kemudian untuk soal yang kedua adalah sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata zakat. Nah, berarti ini kata zakat. Caranya sama seperti halnya kata sholat ya. Maka langkah yang pertama adalah kita filter terlebih dahulu. Klik filter, lalu ketikkan di sini zakat. Zakat ya. Nah, ketemu ya. Kita pakai Arab ya, penulisan Arab. Nah, setelah itu klik selection konten zakat. Hasilnya ada 28 ayat. Berarti kita tulis di sini 28 ayat. Kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata sholat dan juga mengandung kata zakat. Karena tadi kita sudah mencari ayat yang mengandung kata zakat, 28 ayat, berarti kita tinggal memfilter dari kata zakat ini yang mengandung kata sholat. Caranya adalah sudah dalam keadaan 28 ayat ya ini ya, belum kita filter ya. Kembalikan ke ayat semula atau jumlah ayat keseluruhan, maka langsung saja diklik di sini di bagiannya kata sholat ya, kata sholat. Nah, ini ada, lalu kita blok, klik 2 kali, lalu klik selection, lalu klik content. Ada 26 ayat. Betul atau salah? Kita coba klik find next. Oh ya, ininya di copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ya kan? As-sholah, zakatnya ini ada. Nah, kalau ingin terlihat terblok dua-duanya, kata sholat dan kata zakat, kita klik di bagian zakatnya. Lalu di sini kita kasih tanda bintang ya. Tanda bintang, lalu kita Ctrl P ya. Lalu klik find next tuh. Maka dia akan terlihat kata sholat dan kata zakatnya terblok ya, atau memberikan background warna hijau. Oke, berarti hasilnya ada 26 ayat. Kita tuliskan di sini 26 ayat. Lalu nomor 4, sebutkan asma Allah yang mengiringi perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, artinya soal nomor 4 ini berkaitan dengan nomor 3 ya kan. Ayatnya sudah kita cari, yaitu jumlahnya ada 26 ayat. Lalu kita tinggal filter di bagian asma Allah. Nah, perlu kita pahami lagi bahwa asma Allah ini maka otomatis berkaitan dengan penerjemahan di dalam bahasa Indonesia itu mengandung kata maha ya kan, kata maha. Maka itu adalah kata kunci yang bisa kita gunakan di dalam pencarian data-data Al-Quran menggunakan Qisop. Baiklah. Nah, sudah dalam keadaan 26 ayat, kita tinggal klikkan di sini, ketikan kata maha ya. Maha. Oke, sudah ketemu ya, ada ya. Nah, kata maha. Setelah itu kita kita blok ya. Kita blok, lalu klik selection. Maka hasilnya ada 5 ayat, ya kan? Nah, ini ada 5 ayat ya. Terlihat di mana aja tempatnya. Nah, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 110, kemudian At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 71, Al-Mujadalah ayat 13, Al-Muzammil ayat 20. Oke, sudah ya. Berarti jawabannya adalah 5 ayat. Jawabannya 5 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya soal yang keempat dari tema sholat dan zakat, maka video yang pertama sudah selesai. Dan ini adalah cara untuk mencari data-data Al-Quran yang mengandung kata-kata tertentu yang sesuai dengan tema tertentu yang kita ingin cari di dalam Al-Quran menggunakan Qisop 705. Itu saja
pada video yang pertama ini. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada pertanyaan ataupun ada yang masih perlu kita diskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui WhatsApp yang ada di dalam deskripsi video ini untuk nomor dan juga kontak saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.